Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Kimia Analisis Instrumen. Ini pertemuan kita yang ke-11. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang GCMS ya, atau gas chromatografi mass spectrometry. GCMS merupakan suatu alat instrumen yang menggabungkan dua metode ya, antara kromatografi gas dan spektroskopi massa menjadi satu alat instrumen yang yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk analisis senyawa-senyawa volatil ya, dari suatu matrik campuran baik gas, cair ataupun padatan. Dalam materi GCMS saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan prinsip dasar ya, kemudian proses analisis, sistem instrumentasi, output, bagaimana kita membaca spektrum massa, dan beberapa contoh aplikasi daripada GCMS. Ya. Oke, kita mulai dari overview of GCMS ya. Jadi apa itu GCMS ya? Jadi GCMS adalah suatu metode gabungan yang mengkombinasikan antara metode kromatografi dan metode spektroskopi. Dalam hal ini metode kromatografinya adalah kromatografi gas dan spektroskopinya adalah spektroskopi massa. Ya, sehingga disingkat menjadi GCMS. Nah, dari metode gabungan ini, maka GCMS ini memiliki beberapa kelebihan lah ya. Dalam analisis kimia, pertama, karena adanya gizi ini, maka kita bisa mendapatkan pemisahan dari suatu campuran, menghasilkan suatu senyawa murni atau fraksi-fraksi yang terpisahkan satu dengan yang lain berdasarkan polaritas dan volatilitasnya. Ya. Kemudian dengan adanya spektroskopi atau spektrometer massa ini, maka informasi yang kita bisa dapatkan selain informasi kualitatif, kita juga bisa mendapatkan informasi kuantitatif ya, misalnya kadar, konsentrasi, jumlah, kemurnian suatu senyawa, dan identitas senyawa itu sendiri ya, termasuk juga mungkin prediksi struktur senyawa dari senyawa yang kita tentukan ya. Kemudian bobot molekul juga bisa kita prediksi sama seperti LC-MS ya. Jadi selain analisis kuantitatif, kualitatif itu bisa menentukan jenis ya, struktur, bobot molekul, dan karakteristik senyawa yang lainnya terkait dengan strukturnya ya. Jadi bisa kita lihat dari spektrum massa yang dihasilkan. GCMS dalam aplikasinya ya tidak berbeda jauh dengan LC-MS. Ya. Bisa digunakan untuk kepentingan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Cuma bedanya kalau LC-MS ya tanpa proses pemanasan ya, tanpa dirubah menjadi gas, dan biasanya juga tidak dilakukan derivatisasi. Nah, jadi GCMS itu merupakan gabungan dari gas kromatografi dan spektrometri massa. Gas kromatografi memisahkan campuran menjadi komponen tunggal. Spektroskopi massa mengidentifikasi molekul berdasarkan massa molekulnya. Jadi kalau ini kita gabungkan,
Maka GCMS ini merupakan suatu metode analisis kimia yang menghasilkan pemisahan dan identifikasi senyawa secara sekaligus gitu ya dalam satu kali analisis ya. GCMS banyak digunakan karena daya pemisahannya yang relatif tinggi ya, resolusi yang tinggi, kemudian limit deteksi yang relatif rendah. Jadi itu juga menjadi salah satu kelebihan dari metode GCMS ya. Ya, kekurangannya GCMS hanya bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang termostabil ya. Kalau senyawa yang termolabil tidak bisa digunakan karena dilakukan pemanasan. Oke, jadi kombinasi daripada dua metode analisis ini akan menghasilkan data 3 dimensi ya. Seperti yang hal yang sama seperti dalam LCMS. Jadi data pertama itu akan menghasilkan kromatogram, ya, puncak-puncak kromatogram yang terpisah satu dengan yang lain berdasarkan waktu retensinya masing-masing ya. Jadi satu puncak dengan puncak yang lain itu dibedakan berdasarkan munculannya ya atau waktu retensinya. Kemudian puncak kromatogram juga menunjukkan luas area yang sebanding dengan konsentrasi. Jadi dari puncak kromatogram ini kita bisa mendapatkan kadar suatu senyawa, sekaligus kita bisa memastikan apakah senyawa itu sudah terpisah dengan baik atau belum ya. Bagaimana senyawa itu kemurniannya dan lain sebagainya bisa dilihat dari kromatogram. Ada berapa jumlah puncak itu berarti merepresentasikan jumlah senyawa. Nah, dari masing-masing puncak yang dihasilkan ini kemudian nanti akan dielaborasi lebih jauh untuk mengetahui sifat atau karakteristik dari masing-masing puncak kromatogram ini berdasarkan spektrum masanya. Jadi data yang ketiga adalah data spektrum massa ya. Maka disebut data 3 dimensi ya. Luas area, kemudian waktu retensi dan bentuk spektrum masanya. Ya, nah ini yang nantinya akan kita manfaatkan untuk analisis struktur molekul dan jenis senyawa ya berdasarkan profil spektrum massanya. Setiap senyawa itu memiliki profil spektrum massa yang berbeda-beda. Inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk menganalisis senyawa tersebut. Nah, jadi kalau kita punya sampel yang dianalisis dengan GCMS, ya, misalnya kita punya campuran senyawa antara senyawa A, B, dan C, ya. Maka ketika dia masuk ke dalam kolom isi, dia akan terpisah menjadi 3 puncak. Nah, 3 puncak ini akan menghasilkan 3 bentuk spektrum massa, ya, untuk senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Dari spektrum massa ini kita bisa mengetahui senyawa A ini apa, senyawa B ini apa, senyawa C ini apa. Nah, itulah gambaran umum mengenai proses analisis dalam GCMS. Nah, di dalam proses analisis itu sendiri, sebetulnya MS itu berfungsi sebagai detektor daripada GCMS itu sendiri ya. Nah, di dalam MS itu sendiri ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah proses ionisasi, di mana misalnya kita punya senyawa. Nah, senyawa itu memiliki strukturnya itu ABCD, ini kita anggap sebagai satu senyawa ya, bukan 4 senyawa. Jadi ini adalah satu gabungan molekul, satu molekul yang merupakan gabungan dari atom A, B, C, dan D misalnya, atau dari ini kita anggap sebagai satu molekul. Kemudian ditembak oleh elektron, ya, berkecepatan tinggi, maka dia akan berubah menjadi fragmen molekul bermuatan ion molekul bermuatan positif. Kenapa disebut ion molekul? Karena dia berubah menjadi bermuatan positif. Jadi dia kehilangan satu elektron, melepaskan elektron, jadi dari plus elektron menjadi 2 elektron. Nah, elektron yang terdapat di dalam molekul ini lepas sehingga dia kekurangan satu elektron. Akibat dia kekurangan satu elektron, maka dia bermuatan positif. Nah, ketika dia membentuk ion molekul, biasanya ion molekul ini bersifat tidak stabil, apalagi kalau dia ditembak oleh elektron kecepatan tinggi ya. Sehingga akan terjadi fragmentasi.
Ya, fragmentasi ini adalah suatu proses pemecahan molekul-molekul dari ion molekul yang tunggal tadi berubah menjadi ion-ion fragmen. Jadi misalnya di sini ABCD plus menjadi AB titik, berarti ini radikal ya, plus ion CD, ion-ion fragmen CD plus. Ya. Atau bisa juga AB plus plus CD radikal. Bisa juga menjadi ABCD plus plus B radikal. Ya, bisa juga menjadi A plus ya plus BCD radikal ya. Tergantung terpotongnya dari mana. Apakah di antara AB dengan CD atau ABC dengan D atau A dengan BCD misalnya. Ya. Nah, jadi masing-masing nanti akan menghasilkan fragmen potongan-potongan dari ion molekul ini. Nah, potongan-potongan ion molekul yang membentuk ion fragmen yang bermuatan positif, seperti di sini ada AB plus, CD plus, CD plus, A plus, dan seterusnya, maka dia nanti akan masuk ke dalam penganalisis massa. Dan nanti terjadi proses pemisahan ABCD plus, berubah menjadi apa namanya, kan beratnya beda dengan ACD plus, dengan CD plus, dengan A plus, dengan B plus akan berbeda. Sehingga dia akan muncul menghasilkan spektrum yang berbeda-beda. Menghasilkan fragmen spektrum yang nilai MS, nilai M per Z-nya itu berbeda ya, karena di sini massa molekulnya berbeda. Nah, disinilah nanti akan terjadi proses analisis massa ya, dan deteksi menggunakan detektor. Sehingga muncullah apa yang disebut sebagai spektrum massa dalam bentuk fragmen. Kemudian skema alat MS ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya di LC. Jadi prinsipnya sama ya untuk proses yang terjadi di DMS. Cuma untuk GCMS biasanya dia proses ionisasinya ini menggunakan elektron beam ya tadi dengan kecepatan tinggi sehingga dia menghasilkan fragmen-fragmen yang bermuatan positif. Nah, ion-ion fragmen tadi berbeda satu sama lain berdasarkan ukurannya. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Nanti dia akan mencapai ke detektor dengan laju yang berbeda. Dan nanti dia akan menghasilkan nilai M per Z yang berbeda pula ya antara satu dengan yang lain. Untuk ion-ion fragmen dan ion molekul. Inilah yang akan menghasilkan bentuk spektrum massa di dalam data recorder. Jadi ada 3 proses yang terjadi adalah ionisasi, fragmentasi, dan deteksi menggunakan detektor. Ya. Nah, dari sisi teorinya, jadi bagaimana sih spektrum massa itu muncul? Ya, ini mungkin sebelumnya belum kita jelaskan ya. Jadi spektrum massa atau spektrometer massa itu adalah suatu alat instrumen yang bekerja memisahkan atom-atom atau molekul-molekul yang eh, bermuatan berdasarkan perbedaan daripada massanya. Ya, misalnya kalau kita anggap kita punya molekul dengan notasi M gitu ya, dengan lambang M. Nah, M itu menunjukkan molekul. Kemudian kita bombardir dengan elektron kecepatan tinggi, ya, with a beam of electron. Nah, molekul ini kita tembak dengan elektron terus sampai dia lepas elektronnya. Maka dia akan menghasilkan M plus 2 elektron. Nah, M plus ini disebut sebagai ion molekul, ya, atau molekular ion atau radikal ion. Dan E ini adalah elektron. Nah, sekarang untuk menghasilkan M plus ini, maka dibutuhkan voltase dalam medan listrik yang menyebabkan ion itu akan berakselerasi. Nah, pada kondisi seperti ini, ya, maka semua molekul itu akan memiliki energi kinetik yang sama dengan setengah mp kuadrat ya, harga energinya. Sehingga kalau kita hitung Z per V ini adalah partikel yang bermuatan tadi, yang diberikan voltase, dia bergerak dengan kecepatan setengah mp kuadrat. Kalau kita masukkan kesamaan potensial energi dan energi kinetik, ini potensial energi dari energi listrik ya, muatan kali voltase, kemudian energi kinetik sama dengan setengah m kali v kuadrat kecepatan. Nah, kalau kita turunkan persamaan ini, maka kita akan dapatkan 2Zp sama dengan mv kuadrat, kemudian 2Zp per m sama dengan v kuadrat, dan P sama dengan akar dari 2Zp dibagi m. P adalah velocity daripada partikel, ya. V kecil ya ini ya, P yang kecil bukan P yang besar. Kalau P yang besar itu adalah voltase, ya. Kemudian Z itu adalah muatan dari elektronnya dan M adalah masanya. Nah,
semua partikel itu akan memiliki energi yang sama ya dengan energi kinetik ini sama dengan setengah m. Tapi m dari masing-masing molekul itu apa berbeda satu dengan yang lain. Nah, sehingga dia akan meningkatkan kecepatan, akan mengubah kecepatan apa daripada si molekul tersebut tergantung dari masanya tadi. Ya. Nah dari sini kita akan mendapatkan ya hubungan ketika partikel bermuatan tadi dimasukkan ke dalam suatu alat apa medan magnet tadi ya to into magnetic field H, maka gaya yang diberikan adalah menjadi H kali Z kali V karena di sini ada medan magnet sehingga apa namanya persamaannya akan berubah. Tadi kan yang ZV sama dengan mv kuadrat ya, yang ini ya ZV sama dengan setengah mv kuadrat. Sekarang ada apa namanya medan magnet yang diberikan, maka di situ akan ada gaya sentripetal sama dengan gaya sentrifugal. Jadi gaya yang menarik keluar dengan sama dengan gaya yang menarik ke dalam. Nah, kalau kita turunkan persamaan ini tadi ya, di mana H kali Z kali V sama dengan mv kuadrat per R, maka H kali Z sama dengan mv per R misalnya ya. Kita masukkan dari persamaan ini tadi yang sudah kita peroleh P-nya sama dengan akar dari 2ZV per M, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan dapatkan hubungan antara M per Z, M itu adalah massa, Z itu adalah muatan, sama dengan medan magnet yang diberikan dikuadratkan dikalikan dengan jari-jari dari apa pergerakan molekul tadi ya dalam medan magnet dibagi dengan kecepatannya. Ya. Nah dari sini kita akan dapatkan angka berapa sih m per z untuk masing-masing ya. Nah kita bisa lihat di sini misalnya kita mendapatkan ion molekul di daerah ini sebelah kanan ini misalnya berapa 98, maka ini tergantung dari massa dan tadi apa namanya kecepatan yang diberikan untuk masing-masing ion. Ini rumus untuk menghitung nilai m per z. Anda tidak perlu menghitung ini secara manual karena nilai m per z ini akan muncul dengan sendirinya. Ya, massa permuatan ini akan muncul dari bentuk spektrum massa yang dihasilkan oleh alat instrumen. Nah, tapi kan prinsipnya Anda harus tahu dari mana munculnya nilai m per z. Ion yang terbentuk dari molekul ya dengan kehilangan satu elektron ya maka dia akan berubah menjadi ion molekul tadi. Nah, ion molekul ini akan dideteksi sebagai rasio massa permuatan atau M per Z yang berhubungan dengan bobot molekul dari masing-masing senyawa tersebut. Jadi molekular ion peak memberikan informasi mengenai bobot molekul dari senyawa yang dimaksud. Ketika nilai M per Z-nya tinggi, maka bobot molekulnya juga lebih tinggi. Nah, tapi di dalam spektrum massa ini, kita kadang-kadang mendapatkan informasi bahwa senyawa itu memiliki apa yang disebut sebagai peak isotop. Ya, isotop adalah senyawa yang memiliki nomor atom yang sama, tapi nomor massanya berbeda. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang bentuk-bentuk spektrum ya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu tentang sistem instrumentasi daripada GCMS itu sendiri. Ya, GCMS ini tadi kan terbagi menjadi dua, bagian GC dan bagian MS ya. Nah, bagian GC-nya sendiri terdiri dari tempat aliran gas ya atau gas supply ya biasanya kita menggunakan helium di sini yang akan mengalir melalui GFC. Nah, GFC ini adalah pengatur aliran gas atau gas flow controller ya. Kemudian nanti gas ini akan melewati injektor di mana sampel akan masuk melalui injektor di sini. Ya, jadi si gas nanti akan masuk dulu ke injektor untuk membawa mengalirkan sampel masuk ke dalam kolom. Jadi sampel yang akan masuk ke dalam kolom ini biasanya dipanaskan terlebih dulu sampai dia berubah menjadi gas sehingga terbawa oleh gas alir helium ini masuk dalam kolom. Jadi harus dirubah dulu menjadi gas. Nah, di dalam kolom akan terjadi proses pemisahan ya di mana senyawa itu memiliki titik didih yang berbeda-beda, volatilitas yang berbeda-beda karena di sini kita akan atur menggunakan oven dari mulai suhu terendah sampai suhu yang lebih tinggi. Sehingga senyawa itu akan terelusi
dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung dari volatilitas dan polaritasnya. Nah, senyawa nanti akan masuk satu persatu melalui interface yang sudah terpisahkan dalam kolom ini ya. Interface itu adalah penghubung antara gizi dengan MS ya. Kemudian nanti dari interface akan masuk menuju ion source ya, tempat terjadinya ionisasi molekul tadi menjadi ion molekul ya, yang tadinya molekul netral berubah menjadi ion molekul, kemudian nanti masuk ke dalam mass analyzer dan nanti dideteksi menggunakan detektor sehingga nanti akan muncul nilai M per Z sebagai rasio massa permuatan yang menunjukkan bobot molekul dari masing-masing senyawa tersebut. Nah, ini semua nanti akan terhubung ke data recorder atau data system sehingga semua proses itu bisa bisa dikendalikan dan hasil analisis juga bisa kita interpretasikan dari data sistem ini. Proses yang terjadi di dalam MS sendiri itu terdapat dalam kondisi vakum. Ya, jadi memang MS ini harus tekanannya sangat rendah sekali ya supaya tidak terjadi reaksi antara molekul-molekul gas udara dengan sampel. Jadi udara itu harus ditarik keluar. Karena di dalam udara sendiri ada gas karbon dioksida, ada uap air, ada nitrogen. Nah, itu semua harus dikondisikan dalam kondisi vakum. Yang pertama adalah gas flow controller ya. Apa yang dimaksud dengan gas flow controller? Di sini komponen yang pertama, GFC ini berfungsi mengatur aliran gas. Jadi pada saat kita mau mulai analisis, maka si gas itu kan dibuka kerannya, lalu diatur nanti kecepatan alirnya berapa, tekanannya berapa. Ya, di sini GFC ada yang masih menggunakan sistem semi otomatis, ada yang menggunakan yang otomatis ya, yang menggunakan sistem elektrik. Jadi kita tinggal atur dari data record dari komputer yang terhubung dengan alat tersebut. Nanti berapa kecepatannya, berapa tekanannya itu bisa kita kendalikan. Nah, untuk yang gizi elektrik ini kelebihannya adalah lebih mudah penggunaannya karena dia otomatis ya, dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengaturan manual. Misalnya dalam men-split ya, split rasionya kalau kita mau split berapa kali, kalau dengan menggunakan GFC elektrik ini relatif lebih akurat dibandingkan dengan pengatur yang manual. Tapi sekarang sih hampir semuanya menggunakan GFC elektrik ya. GFC elektrik ini jadi diatur secara otomatis ya dari perangkat yang ada di dalam alat tersebut, ya, dari data recorder dan dari data sistem yang nanti terhubung dengan alat GFC ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih syarat gas yang bisa digunakan sebagai fase gerak dalam GCMS? Hampir sama seperti di dalam HPLC ataupun LCMS. Ya. Syarat yang pertama dia harus bersifat inert, gasnya tidak boleh bereaksi dengan sampel. Sama dengan gas kromatografi gas juga ya. Jadi GCMS dengan kromatografi gas pada prinsipnya kan menggunakan gasnya sama ya. Jadi dia harus inert dan koefisien difusinya rendah, kemudiannya harus tinggi, mudah didapat dan cocok dengan detektor yang dipakai. Nah, ini ya harus sesuai ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan nitrogen, tapi yang paling banyak sih biasanya menggunakan helium. Ya, karena kemudiannya relatif lebih tinggi kalau helium. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menggunakan sistem vakum? Ya. Jadi supaya proses analisis dalam MS itu bisa bekerja, maka kita harus mengkondisikan perangkat MS itu dalam kondisi vakum. Ya. Nah, bagaimana cara memperoleh vakum tadi ya? Ya biasanya kita menyiapkan apa namanya semacam turbo molekular pump yang penyedot aliran udara ya, pompa yang nanti akan mengkondisikan sehingga tekanan yang ada di dalam MS itu betul-betul vakum. Ya, nah itulah fungsinya turbo molekular pump ya nanti di dalam gizi MS atau gizi ini. Fungsinya adalah untuk memvakumkan kondisi yang ada di dalam MS. Jarak antara ion fragmen dengan ion molekul yang melewati suatu medan magnet itu ya, nanti di sini akan menghasilkan fragmentasi yang reproducible ya ketika
semua ini dilakukan dalam kondisi vakum. Ya. Jadi tujuannya melakukan vakum itu adalah supaya senyawa-senyawa yang ada di dalam MS tadi dia betul-betul terionisasi dan menghasilkan ion fragmen, bukan menghasilkan senyawa lain yang reaksi karena adanya gas-gas yang tidak inert ya di dalam sistem MS-nya. Nah, untuk itu maka sekali lagi kondisi pemisahan itu harus betul-betul dalam kondisi vakum ya. Ini juga untuk meningkatkan sensitivitas dan reliabilitas analisis massa yang dilakukan ya. Dan biasanya kalau kondisinya kurang vakum itu juga akan mempercepat umur daripada ion shot-nya ya, nanti lama-kelamaan dia akan rusak karena adanya udara. Ya, ini saya kira udah tadi ya. Oke. Jadi bagaimana supaya sistem vakum itu bisa bekerja ya? Jadi supaya detektor itu bisa bekerja maka harus dilakukan dalam kondisi vakum. Jadi detektor itu bisa membaca hasil analisis itu memang dibutuhkan kondisi vakum. Ya. Nah, di sini biasanya dalam analisis MS digunakan voltase yang cukup tinggi ya, large voltage are used in MS supaya dia bisa dideteksi ya dengan baik, dengan sensitivitas yang tinggi, detektor itu bisa bekerja dengan teliti ya, maka operasi proses analisisnya itu harus dilakukan dalam kondisi vakum. Nah, kalau vakumnya ini tidak bekerja dengan baik ya, ini bisa menyebabkan kerusakan ya pada sistem detektornya ya. Nah, sebagian besar instrumen akan mencegah supaya alat itu tidak bisa bekerja jika kondisi vakum itu tidak memenuhi. Jadi kadang-kadang alat MS itu kalau memang belum betul-betul vakum, dia nggak mau jalan gitu. Dia harus betul-betul vakum baru nanti dia bisa nginjek sampel. Nah, itu untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan di dalam sistem MS-nya. Saya kira ini tekanan yang dibutuhkan biasanya sekitar 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4 torr ya. Sangat rendah sekali. Ya, dan untuk mendapatkan kondisi vakum biasanya menggunakan rotary pump atau ditambah dengan turbo molekular pump. Ini prinsipnya, saya kira ini nggak perlu dijelaskan lah ya. Jadi dia akan menarik udara keluar ya sehingga nanti udara yang ada di dalam itu lebih vakum ya. Nah, di sini biasanya dia bekerja dengan kecepatan tertentu ya, ini rotasi per menitnya. Dan dia membutuhkan pelumas yang harus dijaga kondisinya supaya alat pompa ini bekerja dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya interface. Ya, tadi ada GFC, vakum, kemudian interface. Ya. Nah, kalau gizi, saya kira bagiannya sudah dibahas kemarin kan, apa itu injektor, apa itu kolom. Ya, saya pikir tidak perlu lagi dijelaskan. Ya. Jadi setelah proses pemisahan yang terjadi di dalam kolom, ya, dengan menggunakan gizi, maka kita harus memasukkan sampel tadi ke dalam bagian MS melalui interface. Interface ini kan penghubung antara gizi dengan MS ya. Nah, bagaimana proses yang terjadi ya? Interface ini akan mentransfer semua analit ini secara kuantitatif. Jadi dia nggak boleh ada yang hilang di jalan, di tengah jalan ya sebelum masuk ke dalam MS. Semuanya harus masuk ke dalam MS. Nah, untuk mendapatkan kondisi tersebut maka biasanya di dalam interface ini akan dikurangi tekanannya atau alirannya ya, dari kromatografi ke MS-nya ini supaya kondisi itu bisa mencapai kondisi yang ideal ya. Jadi pengaturan laju alir di dalam interface ini juga nanti perlu diperhatikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita lihat komponen gizi dengan MS itu, gizi kan bekerja pada tekanan atmosfer ya, sekitar suhunya 200 sampai 300 derajat Celcius. Kemudian interface ini bagian yang sangat penting ya, yang menghubungkan antara gizi dengan MS. Dan kalau interface-nya ini bermasalah, maka proses analisisnya juga akan bermasalah. Ya, jadi bagaimana dia mentransfer senyawa yang dipisahkan dari gizi menuju MS. Ya, di sini biasanya ada proses pengaturan suhu ya, dan dia suhunya senyawanya harus diubah menjadi gas baru nanti dia masuk ke interface ini.
Ya, bagaimana masalah yang berikutnya adalah tekanan yang terjadi dalam gizi. Ini kan ada dalam tekanan atmosfer ya, karena dia dalam kita. Ketika dia masuk ke dalam MS, itu kan ini kan kondisinya harus vakum, ya. Maka tekanan yang ada di dalam ini harus segera direduksi sampai mencapai kecepatan keadaan yang ya must be reduced to vacuum 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 torr for the MS inlet. Nah, perubahan tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah ini tugasnya interface. Ya. Jadi kalau dia tidak mampu mengatur perubahan tekanan tadi, maka di sini akan menjadi masalah. Ya. Nah, di sini makanya prosesnya adalah ketika dia masuk ke dalam interface tadi, ya dari gizi ini, di sini kita harus kondisikan eh, kondisi itu harus vakum. Jadi udara-udara yang ada di sekitar apa namanya interface itu tertarik ke bagian luar yang dibuang. Ya. Nah, sedangkan molekul-molekul yang nanti dianalisis dia masuk ke dalam MS. Nah, ini juga salah satunya untuk menurunkan tekanan dalam interface ya dengan bantuan daripada sumber apa vakum tadi. Kemudian di sini ada open slit interface ini contohnya ya. Jadi menggunakan sistem glass liner di sini. Kemudian ada flow restrictor yang mengatur aliran daripada fase geraknya. Kemudian nanti dari helium yang masuk nanti akan dikeluarkan sebelum dia masuk ke dalam MS. Nah, di sini diatur sedemikian rupa sehingga prosesnya ini bisa mencapai kondisi yang diinginkan. Berikutnya ya setelah interface kita masuk ke bagian MS. Di tahapan pertama ada yang namanya electron ionization, ion sort ya, tempat terjadinya ionisasi. Nah, di dalam ion sort tadi di sini biasanya ada dua metode yang dikembangkan, yaitu untuk ionisasinya ya. Ada yang namanya electron impact, ada yang namanya chemical ionization ya. Apa bedanya? Kalau electron impact ini prosesnya adalah ionisasi menggunakan sinar beta yang menabrak senyawa tadi ya dengan apa, kecepatan tinggi dan dengan voltase yang tinggi ya. Jadi sinar beta itu kan mengandung elektron ya. Elektronnya itu sengaja nanti ditembakkan ke dalam senyawa tersebut sehingga nanti akan terjadi proses ionisasi. Nah, itu adalah teknik ionisasi yang pertama. Ini disebut sebagai hard ionization. Kemudian yang kedua ada yang disebut chemical ionization. Jadi ionisasi dengan menggunakan senyawa kimia. Ini adalah modifikasi daripada teknik electron impact, di mana dia ionisasinya dilakukan pada kondisi tegangan yang lebih rendah. Ya, jadi kalau tadi kan ini tegangan tinggi, hard ionization sehingga dia akan terfragmentasi. Kalau ini soft ionization, jadi dia jarang menghasilkan fragmen kalau menggunakan chemical ionization. Tapi kalau kita mau menentukan struktur senyawa ya kita harus melakukan proses ionisasi impact, electron impact ya yang digunakan. Jadi electron impact itu apa sih? Di sini proses ionisasi menggunakan electron impact adalah adanya sinar elektron atau berkas elektron dengan energi 70 elektron volt. Dia akan menabrak molekul yang netral, kemudian nanti di sini akan melepaskan elektron sehingga akan menghasilkan ion molekul dan beberapa energi tambahan. Ya. Energi tambahan yang dihasilkan dari proses ionisasi ini merupakan gabungan dari vibrasi, rotasi, dan rearrangement molekuler tadi ya. Nah, kemudian karena di sini elektron yang ditembakkan itu menyebabkan molekul ionnya tidak stabil, ion molekul tidak stabil, maka dia akan mengalami fragmentasi. Nah, fragmentasi menjadi ion-ion fragmen ya. Nah, ini energi yang dihasilkan ya untuk ionisasi yang tingkat tinggi ya, yang bisa menyebabkan terjadinya fragmentasi adalah sekitar 70 elektron volt. Kalau energinya di bawah ini, biasanya dia tidak akan menghasilkan fragmentasi. Ion salt sendiri terdiri dari beberapa komponen ya di sini untuk terjadinya ionisasi. Yang pertama di sini ada filamen. Ya, filamen ini sinar katoda tadi ya, yang diberikan energi dengan voltase tertentu. Ya, biasanya dia mengandung Re ya, untuk menghasilkan elektron dengan energi sebesar 70 elektron volt.
Kemudian yang kedua ada target anoda. Anoda ini bermuatan positif. Jadi dia si elektron itu akan tertarik ke sini. Otomatis kalau dia dihasilkan kecepatan tinggi, dia akan melewati ini. Nah, kalau di sini ada molekul yang masuk dari sebelah sini, ya, kemudian dia lewat sini, dia akan ketabrak oleh elektron yang diberikan dari katoda ke anoda ini, ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya repeller. Repeller ini adalah elektroda yang bermuatan positif yang ditempatkan tepat di tempat masuknya sampel tadi, ya. Jadi kalau dia elektron ini menabrak molekul sehingga berubah menjadi ion positif, maka ion positif ini tidak akan kembali lagi ke sini, tapi dia akan tertolak karena sama-sama bermuatan positif, maka dia akan masuk ke dalam lensa ini. Ya. Nah, di dalam lensa ini nanti akan terjadi akselerasi ion sehingga menghasilkan energi kinetik yang konstan tadi, ya. Untuk menghitung nilai m per Z-nya nanti dari sini kita mulai. Nah, sedangkan untuk yang chemical ionization, jadi proses ionisasinya tadi tidak menggunakan berkas elektron, tapi dia menggunakan senyawa kimia atau reagen dalam bentuk gas yang dimasukkan dalam ion salt tadi. Di sini ada reagen inlet masuk, kemudian nanti terjadi reaksi kimia antara sampel dengan reagen tersebut sehingga nanti akan berubah menjadi ion bermuatan positif. Nah, prosesnya ini jauh lebih soft atau dibandingkan dengan ionisasi elektron impact tadi, ya. Energinya relatif lebih rendah. Kalau di dalam chemical ionization, ya, di sini kan melibatkan senyawa kimia dalam bentuk gas, ya, atau reagen. Contohnya gas metan pada tekanan yang cukup tinggi, ya, sekitar 1 milibar ini, maka apa namanya akan menghasilkan simple electron impact. Kemudian ketika dia ini misalnya contohnya, ya, kalau di sini contohnya apa? NH3, ya, NH3 tambah elektron menjadi NH4+, nanti NH4+-nya ketemu dengan senyawa kita, ya, molekul. Nanti dia akan menarik molekul yang ada di dalam elektron yang ada di dalam molekul tadi sehingga berubah menjadi M+, ya. Atau bisa berubah menjadi N plus NH+, NH4+. Jadi ini adalah ion molekul. Contohnya ini seperti ini, ya. Ada transfer ion, kemudian ada anoda, ya. Kemudian ini filamen. Kalau tadi menggunakan elektron impact kan ini terjadi proses ionisasi. Jadi kalau yang yang menggunakan reagen, ya, ini filamennya diganti dengan reagen inlet tadi, ya. Tempat masuknya senyawa yang kita akan reaksikan. Oke, dari sisi data yang terbentuk, bentuk spektrum massa yang terbentuk, ada perbedaan antara CI dengan EI, ya, chemical ionization dengan electron impact. Biasanya kalau electron impact itu akan menghasilkan bentuk spektrum yang terfragmentasi, ya, artinya dia menghasilkan pecahan-pecahan ion fragmen, sehingga puncaknya jauh lebih puncak M per Z-nya atau spektrum masanya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan chemical ionization. Dan biasanya nilai M plus-nya ini lebih rendah dibandingkan dengan yang, karena dia terfragmentasi, dia membentuk ion-ion fragmen yang lebih banyak, ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan chemical ionization, maka ion molekulnya itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan ion fragmen, karena dia tidak mengalami fragmentasi. Ini cirinya, ciri utama dari CI sama EI, ya. Eh, Tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara electron impact dengan chemical ionization. Jadi prinsipnya kalau tadi menggunakan berkas elektron, itu namanya electron impact. Yang kedua menggunakan reagen gas, reagen kimia dalam bentuk gas, itu untuk chemical ionization. Nah, kemudian tadi ada juga yang menggunakan negatif chemical ionization. Tadi kan chemical ionization itu bisa pakai NH4, NH3+, NH4+, bisa juga menggunakan negatif ionization, ya. Ini untuk electron impact biasanya kita menggunakan tungsten, ya, filamen dengan energi sekitar 70 elektron volt. Nah, ini contoh electron impact yang sudah jelaskan, ya. Ini proses yang terjadi.
Misalnya molekul ABC ini satu kesatuan ya, satu molekul ditembak oleh elektron dengan kecepatan tinggi dengan energi 70 elektron volt, maka dia akan melepaskan energi daripada si ABC ini sehingga akan turun energinya menjadi lebih kecil dari 70 elektron volt. Tapi dampak daripada energi ini akan diserap oleh molekul sehingga nanti dia akan kehilangan elektron, melepaskan energi dalam bentuk elektron. Nah, dari ion molekul ini, dari molekul yang terionisasi tadi, maka dia akan menghasilkan ion molekul ABC+ yang akan terfragmentasi menjadi A+, AB+, atau A dengan plus B+, atau A, BC+, dan seterusnya. Ya, tergantung dari pemotongannya ada di mana, apakah ada di sini, apakah ada di sini. Jadi ada fragmen ABC, ada fragmen AB+, ada fragmen BC+, ada fragmen C+, ada fragmen A+, dan seterusnya. Ini kok balik lagi ke sini ya. Kira ini nggak perlu. Nah, untuk yang chemical ionization, jadi biasanya di sini kita menggunakan gas-gas metana ya atau alkana ya. Biasanya banyak diaplikasikan untuk senyawa-senyawa organik ya, yang bisa menghasilkan M plus H plus atau M plus CH3 plus. Ya. Seperti contohnya isobutan. Dia akan menghasilkan M plus H plus atau M plus C4H sekian plus. Ya. Bisa juga menggunakan gas metana ya, seperti ini metan, isobutan ini adalah contoh-contoh gas yang bisa digunakan untuk chemical ionization. Atau bisa juga dengan menggunakan amonia. Jadi nanti akan dihasilkan polar compound produksi M plus NH4 plus atau menghasilkan basicnya adalah M plus H plus. Nah, ini senyawa-senyawa yang nanti akan terbentuk dari proses ionisasi menggunakan chemical ionization. Jadi ada penambahan satuan massa atom dari hidrogen atau dari NH4 plus, ini berapa? 4 ditambah N itu berapa ya? Saya lupa. 14 atau nomor masanya berapa. Tinggal kita tambahkan nanti di dalam spektrumnya ya. Kemudian nanti mass analyzer sendiri terbagi menjadi beberapa tipe ya. Ada yang quadruple, ion trap, sama time of flight. Ini saya jelaskan ya masing-masing tipe ini dalam LC-MS. Jadi sama aja LC-MS dengan GC-MS. Pada bagian mass analyzer-nya itu ada yang menggunakan quadruple, time of flight, atau menggunakan ion trap. Nah, prinsip daripada mass analyzer ini, mereka akan mendeteksikan ion yang masuk ke dalam medan magnet tadi ya, atau membelokkan ya, masing-masing ion yang terbentuk dari proses ionisasi tadi berdasarkan energi kinetiknya, massa, muatan, dan kecepatan. Kalau kita mengetahui muatannya, kita mengetahui kecepatannya, kita mengetahui sudut pembelokannya, maka dengan sendirinya nanti massa itu sendiri akan diperoleh dalam bentuk M per Z tadi. Nah, ini untuk sistem quadruple ya. Jadi dia terdiri dari 4 batang elektroda ya, yang berfungsi sebagai mass filter nanti sesuai dengan energi yang diperoleh dari masing-masing molekul ya, dari ion-ion molekul. Biasanya dia dilengkapi dengan pengatur arus DC dan frekuensi gelombang radio ya, diaplikasikan untuk menghasilkan medan listrik yang berosilasi di antara bidang elektroda ini ya, di dalam celah-celah, sehingga nanti dia akan terbaca menjadi satu nilai arus listrik yang nanti akan diukur dengan menggunakan detektor. Ada 2 mode yang biasanya digunakan untuk analisis dengan MS ya, terutama untuk yang quadruple itu ada pilihannya yaitu mode scanning dan mode SIM atau selective ion monitoring. Apa bedanya? Dalam mode scan ini ya, monitor penganalisis massa itu akan memonitor rentang antara massa molekul terendah sampai yang terbesar. Jadi dari yang M per Z-nya kecil sampai yang M per Z-nya. Jadi dia di-scan ya, semuanya itu dibaca dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, sedangkan di dalam mode SIM ya,
Jadi penganalisis massa ini hanya memonitor beberapa M per Z, rasio M per Z dari suatu molekul yang kita butuhkan saja. Jadi tidak semua range itu kita baca, tapi kita selektif ya. Kita pilih ion-ion molekul, ion-ion fragmen yang mana yang akan kita baca. Nah, itu yang terjadi di dalam mode scan. Misalnya seperti ini, kita bisa lihat ini. Mode scan dia akan melakukan scanning dari M per Z yang rendah sampai M per Z yang tertinggi, maka kita akan dapatkan beberapa nilai M per Z ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tapi untuk memastikan senyawa target ini ya kita pilih ion molekulnya itu ada di mana misalnya. Nah, ini kalau kita menggunakan mode SIM maka dia akan muncul spektrum dengan jumlah yang relatif lebih sedikit. Hanya ion-ion tertentu yang akan dikeluarkan sesuai dengan yang kita setting di dalam alatnya ya. Kemudian ini time of flight ya udah jelaskan juga ya, berdasarkan waktu tempuh yang dihasilkan oleh suatu senyawa yang berbeda bobot atau ukurannya sehingga dia akan mencapai detektor dengan kecepatan yang berbeda. Ini prinsip daripada time of flight. Kemudian ion trap analyzer ya beroperasi dengan prinsip elektroda ring ya, sirkuler yang nanti akan merangkap kayak ion-ion molekul tadi di dalam elektroda baru nanti dibaca sebagai apa namanya nilai M per Z ketika dia nanti dilepaskan dengan gaya elektrostatik yang sesuai dengan masing-masing molekulnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bentuk spektrum massa. Apa yang dihasilkan dari data GCMS ya. Kalau kita lihat profil spektrum massa yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa teknik ionisasi yang kita gunakan adalah elektron impact. Kenapa? Karena dia menghasilkan ion fragmen. Ya, ion fragmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan ion molekul. Jadi ciri utama daripada ionisasi dengan menggunakan elektron impact, dia akan menghasilkan bentuk fragmen di mana ion molekulnya itu lebih kecil karena dia terfragmentasi menjadi ion-ion fragmen. Kita ambil contoh di sini ada senyawa 2-metil pentan. Jadi M+ di sini sama dengan bobot molekulnya yaitu 100. 2-metil pentana ini kan ada 2 gugus metil, kemudian di sini CH3, CH, CH2, CH, CH3. Kalau kita jumlahkan, nilainya akan sama dengan 100 bobot molekulnya. Kemudian di sini muncul puncak di 85. Ada angka 85. Artinya apa ini? Puncak yang kedua itu menunjukkan adanya ion fragmen. Ya, ion fragmen dari molekul yang kita analisis ya di sini ya 85 ini. Nah, dari 100 ke 85 ini berkurang berapa? Ini berkurang 15, ya kan? Kalau kita hitung 100 dikurangi 85, berarti dia berkurang 15 satuan. Nah, 15 satuan ini apa yang terfragmentasi di sini? Yang terfragmentasi kemungkinan di sini adalah gugus metil, yaitu CH3. C12H3 sama dengan 15. Jadi dia lepas sebagai CH3 radikal, ya. Kemudian ini nanti dia akan menghasilkan ion yang bermassa positif dengan angka 85. Nah, dari 100 ke 57 ini berkurang berapa banyak? Ya. Kalau kita hitung sama dengan 43, ya. 43 ini berarti dia lepas sebagai apa di sini gitu ya. Kita bisa lihat. Mungkin kalau kita tarik ke sini misalnya CH3 CH3 30 sama CH2 sama CH misalnya. 30 sama 13 ya. Berarti yang lepas di sini nih. Sorry. CH3, CH, CH3 itu adalah 43 ya. Bisa seperti itu pemotongan. Jadi dia akan terfragmentasi dengan baik. Kemudian kalau 43 ya yang terpotongnya berarti 57. Jadi di sini terpotongnya di tengah-tengah ini ya. Jadi bagaimana dia terfragmentasi tergantung daripada struktur masing-masing senyawanya ya. Ini kan kalau ke 43 dia berarti 57 ya. Nah, proses fragmentasi yang menghasilkan ion-ion fragmen ini
memiliki kekhasan untuk setiap molekul. Dan inilah yang disebut sebagai fingerprint. Dari sinilah kita nanti bisa menganalisis senyawa ini berdasarkan angka-angka ini, ya, yang mencirikan dia merupakan bentuk ion fragmen daripada molekul tersebut, ya. Nah, jadi kemudian kita mengenal istilah base peak ya di sini. Base peak adalah puncak yang dihasilkan dari ion fragmen dengan kelimpahan yang tertinggi, ya. Kelimpahan relatif 100% dari jumlah yang ada. Ini berarti kalau kita lihat kelimpahan ion fragmen yang paling besar itu menghasilkan nilai puncak dasar, ya. Puncak dasar itu artinya puncak yang paling stabil, ya. Nah, puncak yang paling stabil di sini adalah 41. Artinya berarti dia menghasilkan ion fragmen yang relatif stabil di angka 41, ya. Apa kira-kira? Ya. Kita bisa lihat di sini misalnya kalau tadi 43 ya CH3 CH3 atau CH3, CH dan CH2 misalnya, ya. Nanti kalau kita hitung totalnya berapa yang terputus, nanti dia akan menghasilkan ion fragmen ini. Nah, biasanya senyawa itu selain dia mengalami pola fragmentasi yang khas, dia juga memiliki base peak yang khas juga, ya. Puncak dasar yang khas. Nah, inilah yang perlu kita pahami nanti dalam kaitannya dengan analisis senyawa, ya. Kemudian kok puncak-puncak ini ada yang kelebihan satu, karena kita tahu bahwa senyawa seperti atom-atom seperti karbon, ya, C itu ada yang C13, ada C yang C12, dia kan memiliki isotop. Nah, isotopnya itu isotop yang jumlahnya relatif sedikit. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bisakah kita memprediksi struktur senyawa apa yang terdapat di dalam spektrum massa ini dengan nilai M plus 72. Berarti ini bobot molekul, ya. Bobot molekulnya adalah 72. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa memprediksi kira-kira senyawanya apa ini, ya. Nah, M plus ini kan sama dengan bobot molekulnya, ya. PM sama dengan 72. Nah, senyawa apa yang bisa memiliki BM72? Kita lihat di sini fragmennya. Fragmennya di sini ada CH3, CH2, CO di 57. Berarti dari 72 ke 57. Kira-kira berkurang berapa satuan di sini? 15 ya. 72 dikurangi 15 kan 57, ya. Jadi dia berkurang 15. Nah, kalau berkurang 15, ini ada kemungkinan dia sebagai CH3, ya. Jadi dia melepaskan CH3 sehingga menghasilkan CH3, CH2, CO plus, ya, misalnya. Nah, CO-nya ini apakah dia berupa gugus karbonil atau dia ether, kita bisa lihat nanti, ya. Kemudian ada kelimpahan fragmen yang lain di berapa ini? Puncak dasarnya 43, ya. Dari 72 ke 43 berarti berapa berkurangnya? Ya, kita tinggal hitung di sini, ya. 72 ke kalau ke 42 29 berarti, ya. 29. Nah, 29 ini kemungkinan apa? Sorry, salah. 29 ini kemungkinan adalah CH2, CH3 misalnya, ya. Gugus etil yang lepasnya di sini. C12, H2, 12 sama 2, 14, 14 sama 15, 29. Jadi dia menghasilkan potongan berupa radikal
etil. Nah, sekarang kemudian kalau ke sini, oh ada di sini ada radikal etil ya, bisa di 29 ini ya, berarti dia lepasnya sebagai apa? Tadi ada radikal etil, ada glukus metil, ada CH3 CH2CO di sini ya. Nah, sekarang kalau kita gabungkan ya, di sini tadi ada pemecahan CH3 CH2 CH3 ya kan, yang berkurang sebanyak 29. Kemudian ini berkurangnya 15 kalau kita ditambahkan sini CH3. Dari 72 ke 29 ini berkurangnya apa? Sebanyak berapa nih? 41 ya. 29 ditambah 12 berapa ini? Sorry, yang ini hitungnya. 15 ditambah 12, 27 tambah 16, 41. Ini kan 41 ya. 15 ditambah 12, 27 ya. 27 ditambah 16. 43, sorry, bukan 41. Ya, 43 ini. Nah, berarti dia lepasnya sebagai ini. Jadi nanti di sini CH, HCO, CH3. Nah, kalau kita kompilasi, ini adalah struktur senyawa yang ingin kita cari, yaitu CH3, CH2, kemudian ini CO-nya di sini ya, sebagai gugus karbonil, kemudian ini CH3. Nah, apakah strukturnya seperti ini? Kita lihat ya. Kalau ini struktur yang kita inginkan, berarti ini adalah senyawa butanon ya, senyawa keton ya. Kita putuskan di sini misalnya ya. Satu putus, dia putus sebagai CH3. Kemudian kalau kita putus di sini, putus gugus etil, maka sisanya adalah CH3CO yang ini. Kalau kita putus di sini, ya, maka yang tersisa adalah CH3CH2. Jadi kesimpulan kita adalah fragmen yang dihasilkan dari spektrum massa dengan M plus 72 itu adalah senyawa butanol. Ya, kita hitung di sini 15 tambah 14 29 ya, ditambah berapa ini? 16 tambah 12 tambah 15 totalnya adalah 70. Ya, jadi itulah contoh gambaran dari bentuk spektrum massa ini, kita bisa memprediksi struktur senyawa tersebut. Ya, ini untuk senyawa yang sederhana. Ya. Nanti mungkin ada spektrum lagi yang lebih kompleks. Ya. Dan di sini basicnya ada di CH3 CO ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana bentuk spektrum massa dari senyawa propranolol. Ini propranolol ini apa sih? Seperti ini ya. Ini dengan menggunakan electron impact ionization. Karena kita lihat di sini ya, fragmen ion mas fragmennya lebih tinggi dibandingkan dengan ion molekul. Nah, di sini kita bisa lihat ion molekulnya memiliki bobot 259. Ya, kalau kita hitung di sini ada berapa ini? C6 H sekian, kita hitung sama-sama totalnya apakah sama dengan ini. Nah, strukturnya adalah C6 H13NO ya. 6 kali C16 apa C6? Sorry, salah. C16 ya. 6 ini kan 6 tambah 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 ya. C16 H13NO. Ya, tinggal dihitung aja sama nggak nilainya. Nah, dari sini ke sini ya, 244 berarti berkurang 15 ya. Putus di mana? Ya, kemungkinan dia putusnya di sini. Ini kan ada CH2 seperti ini ya. CH3-nya 2 kali kan itu. Ada cabang CH3.
Nah, putus di sini misalnya dia melepaskan ion CH3+, menghasilkan M+ min CH3. Kemudian dia lepas lagi, menghasilkan M+ dikurangi C3H6. C3H6 itu mana? 1, 2, 3. Mungkin di sini. Ya. C3H6H ya kan ada CH-nya. 3, 3, 1. Jadi C3H6. Terus lagi di mana di sini? Oh, dia putus di sini. 144 itu menunjukkan M+ dikurangi C6H13. C6H13NO. Nah, di sini kayaknya. C6H13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, C6, H13. Tapi nanti NO-nya ini dia lepas. Ya, pindah ke sini jadi NO. Kemudian nanti pas lagi ke sini jadi 115. Ini apa? Tadi 115 ini berkurang berapa? 30, 29. Ya, 29. 29 berarti gugus apa yang lepas? N, oksigen 16. 16 sama N13. Mungkin NO-nya harus lepas. NO-nya lepas bisa juga. Ya, jadi itu contoh gambaran dari bentuk spektrum massa untuk senyawa propanol. Ya, dengan bentuk spektrum seperti ini, dan ini bisa menggambarkan senyawanya seperti ini. Nah, bisa nggak kita memprediksi struktur dari senyawa tersebut? Kalau kita punya library-nya, akan jauh lebih mudah. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam database, senyawa propanediol itu seperti apa sih pola fragmentasinya? Oh, ternyata dia seperti ini. Kita tinggal cocokkan apakah senyawa yang kita miliki ini adalah senyawa yang sama. Kalau kita lihat bentuk spektrumnya, dia memiliki kemiripan di ion-ion fragmennya dengan nilai yang sama misalnya, maka kita bisa prediksi senyawa tersebut adalah propanol. Propanol ini ya. Oke, kemudian berikutnya, ya ini penjelasannya ya. Dia terfragmentasi, putus di ini 144, ya putus lagi jadi 115. Ya kan? Ya, fragmentasinya bisa kita lihat ya. Jadi dia lepas ini CH2-nya, kemudian H-nya masuk ke sini, O-nya jadi berubah gugus karbonil, N-nya kemana ya? Kalau di sini masih ada N. Oh, dia lepas sebagai ini. Yang 144 tadi, ya ini sebagai C6H12NO. Tapi kalau di sini nggak ada NO-nya ya. N-nya masuk ke sini. Ini yang NO ya. Kemudian yang fragmen 115 adalah ion yang terlepas dari ini, yang tadi itu ya, membentuk karbon ini. Kemudian, nah, jadi bagaimana gambaran dari fragmentasi itu? Memang kita tidak bisa, kalau kita lihat pola fragmentasi seperti ini, kita hanya bisa memprediksi apa sih gugus yang lepas dengan melihat jumlah ion molekul yang ion fragmen yang hilang tadi, ya, seperti yang ada di sini. Ini hilang sebagai CH3, ini C3H6, ini C6H13O dan seterusnya. Kemudian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita melakukan analisis. Pertama, kita lihat karakter sampel kita ini apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, kalau kita ingin analisis dengan GC-MS kan tidak semua senyawa bisa dianalisis dengan GC atau GC-MS. Syaratnya pertama dia harus mudah menguap dan stabil secara termal atau termostabil. Kalau dia dipanaskan ternyata dia rusak, berarti nggak bisa. Kondisi sampel bisa berupa gas, cairan, atau padatan. Intinya tiga-tiganya bisa dianalisis, yang penting dia termostabil dan mudah menguap. Dan kalau padatan dia bisa dihidrolisis dulu ya, di destruksi atau dan lain sebagainya, sehingga nanti dia bisa
bisa menjadi molekul yang lebih sederhana. Bisa juga diambil dari sumber biologis, misalnya dari darah, dari urin, ya, dari apalagi ya, keringat, air liur, ya, kemudian matrix sel, ya, misalnya. Kemudian juga bisa diambil dari sampel analisis lingkungan, seperti kemarin kan pestisida, ya. Tujuan analisisnya apakah kualitatif, apa kuantitatif. Nah, dua-duanya bisa dilakukan. Kemudian mode ionisasinya yang mana? Electron impact, chemical ionization, atau negatif chemical ionization. Masing-masing punya perbedaan. Kalau electron impact ini bisa sampai mengidentifikasi komponen, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan CI, biasanya kita mendapatkan data berupa bobot molekul saja, ya. Tidak bisa sampai ke memprediksi senyawa. Tapi bisa juga sih dilihat dari bobot molekulnya, mungkin senyawanya apakah sama atau itu. Kemudian untuk kolom yang digunakan, ya, itu juga berbeda-beda tergantung dari apa namanya, tipe pasadiamnya, ya. Ada yang polar, ada yang non polar, ya. Senyawa yang polar akan terpisahkan dengan pasadiam yang polar, yang non polar, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi yang kolomnya polar dia lebih cocok untuk senyawa-senyawa non polar. Nah, tipe preparasinya atau injeksinya itu ada macam-macam. Ada yang direct inlet, jadi untuk sampel yang memiliki titik didih relatif lebih rendah daripada kemampuan injektor, maka kita bisa langsung injeksikan sampel kita, ya, langsung ke gisinya tanpa melalui injektor. Ini yang disebut sebagai direct inlet probe, ya, langsung masuk ke MS tanpa melalui gisi. Kemudian yang kedua ada yang namanya headspace, ya. Headspace itu biasanya digunakan untuk sampel organik, ya, senyawa-senyawa organik yang mudah menguap. Jadi untuk sampel-sampel yang titik yang volatil, ya, biasanya digunakan metode headspace ini untuk menginjeksikan sampelnya. Contohnya seperti minyak atsiri, ya, fragrance, itu kan dia mudah sekali menguap. Nah, untuk sampel padatan bisa juga digunakan teknik pirolisis, ya. Di sini digunakan untuk sampel yang tidak dapat diuapkan oleh injektor gisi. Jadi kita panaskan dulu dengan titik didih yang relatif tinggi, maka nanti dia akan terurai dalam pemanasan itu. Lalu hasil dekomposisinya nanti baru dianalisis dengan gisi. Nah, kemudian ada juga yang purge and trap, ya. Ini sampel hasil ekstraksi. Jadi diikat dulu dia, di trapping dulu, ya. Zat volatil ini dikeluarkan dari sampel dengan menggunakan gas inert. Kemudian gas tersebut diabsorpsi dengan menggunakan zat khusus, misalnya karbon aktif, ya. Ini untuk senyawa-senyawa yang titik didihnya rendah, ya. Lalu nanti si adsorban itu dipanaskan untuk melepaskan senyawa yang diinginkan, ya. Saya bisa menggunakan karbon aktif, ya, dan lain sebagainya. Nah, aplikasinya untuk GCMS sendiri, ya, biasanya sama dengan gizi, ya, untuk bidang farmasi seperti untuk analisis bahan obat, ya. Di sini contohnya analisis sampel yang mengandung kokain, ya. Kokain ini justru untuk bidang ini, ya, forensik biasanya, ya, untuk mendeteksi adanya narkotika, ya, jenis kokain ini bisa dideteksi dengan menggunakan gizi, ya, menggunakan fase geraknya helium dengan kecepatan 1 ml per menit, ya. Kemudian ini spektrum senyawanya dari kokain, nanti kita bisa bandingkan dengan library-nya, ya, untuk memastikan apakah ini adalah sampel yang mengandung kokain atau tidak. Kemudian untuk mengelusidasi struktur senyawa organik atau biological molekul, ya, molekular biologis seperti peptida, asam lemak, ya, biological molekul itu karbohidrat, ya, contohnya. Kemudian untuk melihat kemurnian, ya, pengotor yang ada di dalam produk-produk obat, impurity profiling. Jadi zat aktif dalam obat itu apa saja sih? Tambahannya nanti bisa identifikasi dengan GCMS. Apakah dia senyawa murni atau dia campuran. Kemudian mengidentifikasi komponen yang terdapat dari hasil pemisahan dengan thin layer atau paper chromatograph. Kan kalau kita mendapatkan pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, itu kan sangat kecil sekali, ya, konsentrasinya. Jadi kita larutkan, nanti kita injek ke gizi itu bisa, karena dia
sensitivitasnya relatif tinggi, ya. Jadi bisa mendeteksi dalam jumlah yang sangat sedikit. Kemudian untuk mengidentifikasi apa bahan obat atau metabolit dari suatu obat, ya, dari sampel darah, urin atau saliva. Untuk menelusuri, ya, farmakodinamik, ya, keberadaan bahan obat dalam darah, ya, pada waktu tertentu, misalnya analisis apa namanya seperti apa namanya anabolik steroid, ya, seperti doping gitu, ya, dalam atlet, ya, olimpik atletik, ya, ini bisa digunakan menggunakan GCMS. Kemudian analisis partikel aerosol, pestisida, residu dalam makanan, karakterisasi polimer, drug monitoring, toksikologi, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh aplikasi di bidang farmasi, ya, dan di bidang forensik tadi, ya, untuk analisis kokain, analisis apa namanya ya, contohnya di sini analisis partikel dari human body in order to help link a criminal to a crime. Jadi kita bisa lihat misalnya sampel yang muncul di dalam apa di TKP itu, misalnya darah, ya, kita ambil gitu. Nah, kita deteksi apakah dia mengandung sesuatu yang dicurigai, misalnya, ya, tadi bisa bisa jadi, ya, misalnya ada kasus seperti kebakaran, pembunuhan, itu bisa dianalisis dengan menggunakan apa namanya GCMS ini, ya, untuk matriks yang kompleks, ya, terutama untuk senyawa-senyawa hidrokarbon atau senyawa seperti poliaromatik hidrokarbon, ya. Doping tadi, ya, sport anti-doping analysis, misalnya. GCMS merupakan alat yang sangat ampuh untuk mendeteksi anti-doping, ya, untuk mengecek keberadaan doping oleh atlet yang bertanding gitu, ya, dengan mengambil sampel urinnya. Anabolik steroid contohnya, ya, tadi. Jadi kita bisa mengetahui apakah si atlet itu menggunakan doping atau tidak dengan melihat sampel urin. Kemudian food beverage, ya, parfum, fragrance, ya, itu juga bisa digunakan GCMS dalam analisisnya. Misalnya di sini untuk mendeteksi adanya senyawa aromatik, ya, senyawa ester, senyawa apa yang ada dalam produk-produk pangan itu, ya, yang memiliki seasoning tertentu, ya, aroma-aroma khas dalam suatu produk pangan itu bisa dihasilkan dari senyawa-senyawa aromatik ini, ya. Kemudian GCMS juga banyak digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam lemak, alkohol, aldehid, ya, terpen, minyak atsiri, ya, banyak itu dia seasoning yang ada di dalam produk-produk bumbu-bumbu, ya, itu banyak menggunakan GCMS. Oke, dan ini yang terakhir, ya. Silakan nanti Anda cari contoh aplikasi dari gizi atau GCMS di bidang kimia untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif, ya, dan dilengkapi juga dengan prinsip dasar dan sistem instrumentasi. Prinsip dasar, sistem instrumentasi, dan aplikasi dari GCMS dalam bidang kimia. Nah, untuk tugas ini sama seperti sebelumnya, Anda cari dari jurnal artikel ilmiah yang membahas tentang data analisis GCMS atau GCMS, ya. Kemudian kita presentasikan di pertemuan mendatang, ya, untuk yang ini LCMS juga belum, ya. Berarti nanti bergantian saja, ya. Presentasinya mungkin nanti dipresentasikan setelah materi LCMS. Jadi LCMS, nanti GCMS. Baru yang terakhir nanti electrophoresis. Oke, karena minggu depan
kita sudah libur ya, berarti sudah libur. Minggu depan kan masih libur, Lebaran, kemungkinan kita presentasinya di minggu berikutnya, ya. Nanti kita akan berikan informasi lebih lanjut kapan masuk lagi ya setelah Lebaran. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini mengenai materi PCMS. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Halo? Bagaimana? Sudah cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Dari yang bentuk spektrum tadi, itu kan kita menghitungnya kurang-kurangnya berapa. Nah, itu untuk memperkirakan bahwa yang kurang itu adalah struktur itu, struktur tersebut itu bagaimana ya, Pak? Ya, jadi dalam analisis GCMS tadi kan ada yang disebut sebagai fragmentasi massa. Nah, fragmentasi massa itu biasanya digunakan untuk memprediksi struktur senyawa atau identifikasi senyawa berdasarkan profil spektrum massanya. Ya, jadi cara kita menghitung nilai spektrum massa ini tentunya kita harus lihat dari berapa nilai M per Z-nya tadi. Nah, M per Z ini kan muncul di angka sumbu X-nya ini, kita bisa lihat di sini berapa M per Z pertama berapa. Nah, ini sebetulnya kita bisa katakan bahwa setiap senyawa itu dia memiliki pola fragmentasi yang berbeda-beda. Jadi dia pecahnya itu di mana tergantung struktur molekulnya. Dan kita tidak memang kalau kita ingin memastikan ya seperti senyawa ini dia berkurangnya berapa, itu berarti yang lepas gugus apa, tergantung daripada struktur molekulnya tadi. Ya, misalnya kalau dia berkurangnya sebanyak 15 satuan, berarti ada kemungkinan gugus metil ya yang terlepas. Kalau dia berkurangnya 29, berarti ada kemungkinan gugus etil. Kalau berkurangnya misalnya 18, ada kemungkinan H2O misalnya. Nah, itu semua memang ada apa namanya cara kita bisa eh, memperhitungkan ya bagaimana apa namanya analisis itu bisa dilakukan ya ada kriteria-kriterianya ya pola fragmentasi yang memungkinkan senyawa itu bisa terpotong atau terfragmentasi dengan profil tertentu. Ya, jadi kita bisa pelajarinya dari apa namanya fragmentation pattern-nya ya pola fragmentasinya. Nah pola fragmentasi itu untuk setiap senyawa berbeda-beda ya. Jadi tergantung tadi strukturnya. Nah kalau kamu pengen mengetahui bagaimana cara pemotongan fragmen tadi, maka kita harus punya contoh apa struktur molekulnya seperti yang ada di sini ya. Jadi dan kita harus mempelajari dalam reaksi fragmentasi ini biasanya ada penata ulangan molekul. Jadi dari sisi apa stabilitas molekulnya ini kalau dia akan terputus, kira-kira gugus mana yang akan lebih dulu terputus ya tergantung daripada tingkat energi ikatan. Dan itu sangat apa namanya ya cukup kompleks kalau kita harus mempelajari sampai sedetil itu. Nah, sementara kalau Anda ingin memprediksi struktur senyawa itu, ya sebetulnya Anda tinggal mencocokkan saja. Ya, apalagi sekarang kan alat GC-MS atau GC itu sudah banyak dilengkapi dengan library tadi saya katakan. Library itu adalah database yang berisi spektrum-spektrum senyawa yang sudah diketahui pola fragmentasinya. Nah, dengan kita memiliki library tadi, kita tinggal mencocokkan apakah profil spektrum massa yang kita miliki itu memiliki kesamaan
similarities dengan database yang kita punya. Nah, kalau kita misalnya, oh ternyata punya kesamaan dengan propanol ini. Nah, nanti kita tinggal prediksi dari propanol ini kan sudah ada diketahui strukturnya. Kira-kira mana yang pecah? Ini 13 15 satuan berarti CH3. Kalau ini berarti C3H16 dan seterusnya gitu. Jadi memang untuk mengetahui angka-angka ini kita harus melihat dari strukturnya tadi ya, dan kita harus menghitungnya dengan menggunakan apa namanya kemungkinan penata ulangan molekul itu akan adanya di mana ya, pemutusan ikatannya ya. Jadi itu bisa kita pelajari ya. Seperti yang ada di sini juga kita akan jadi bisa kita pelajari. Nah, untuk senyawa hidrokarbon biasanya dia memiliki kekhasan pemutusan ikatannya itu ya. Saya nggak ada contohnya di sini ya. Tadi saya cari-cari. Nah, jadi dia biasanya ada base peak-nya di 57 sama di 43, ini pasti dia senyawa hidrokarbon. Kalau ada puncak di 57 dan di 43 atau 41 dia adalah senyawa hidrokarbon. Kemudian kalau asam lemak dia puncaknya di berapa? Nah, itu kita bisa pelajari dengan melihat contoh spektrum dari asam lemak yang sudah diketahui strukturnya. Ya, jadi makanya Anda kalau mau mempelajari bentuk spektrum massa itu pelajari dari spektrum yang sudah ada strukturnya. Dari contoh-contoh yang ada di dalam library atau dalam katalog atau jurnal atau apapun yang ada informasi mengenai struktur senyawa tersebut ya. Nah, itu cara yang termudah untuk kita mempelajari bentuk spektrum massa. Ya, walaupun sebetulnya sekarang sudah dilengkapi dengan library tadi ya. Jadi kalau kita punya spektrum massa seperti ini, lalu kita tutup, misalnya kita nggak tahu strukturnya, ya udah kita tinggal searching aja, bandingkan dengan database yang ada di dalam standarnya. Nanti kita akan dapatkan informasi mengenai strukturnya. Kalau memang dia memiliki kemiripan yang tinggi, dia akan menyatakan bahwa senyawa ini dengan bentuk spektrum ini dia memiliki kemiripan dengan senyawa A misalnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Tapi untuk memastikannya tetap nanti kita harus prediksi dari strukturnya tadi. Jadi kita lihat struktur seperti ini dia mengalami pemotongannya di mana saja. Oh, kalau 15 berarti gugus apa yang hilang, gugus apa yang hilang. Nah, itu yang disebut sebagai pola fragmentasi ya. Nah, untuk mempelajarinya pola fragmentasi itu bisa macam-macam, bisa beda-beda ya. Ada yang heteromolekular, pemotongannya ada yang homomolekular ya, dan ada juga yang apa namanya beda lagi dari yang lain gitu ya. Jadi setiap senyawa itu pada prinsipnya dia memiliki pola fragmentasi yang khas ya. Mungkin di sini ada nggak ya masih contohnya, saya dulu pernah download kalau tidak salah di fundamental gas chromatography kan. Nah, ini masuk interpretation data ya. Jadi Anda bisa pelajari di YouTube banyak itunya ya, contohnya. Ini kalau kita buka dengan window media player bisa nggak ya? Kita share dulu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang spektrum massa, ada 3 tipe fragmentasi yang umum, ya, heterolytic cleavage, homolytic cleavage, dan McLafferty rearrangement. Nah, untuk senyawa-senyawa halogen, ester, alkohol, biasanya dia mengalami pemotongan homolytic. Sedangkan alkohol bisa melepaskan gugus air untuk terjadinya fragmentasi. Keton, dia mengalami pemotongan homolytic melalui rearrangement McLafferty ya. Nah, ini contoh-contoh tipe-tipe fragmentasi. Misalnya kita ambil contoh bagaimana sih pemotongan heterolitik atau homolytic ya. Atau bisa juga rearrangement McLafferty. Di sini kita bisa lihat contohnya untuk senyawa
CH3, CH2, CH2Br. Ya. Kalau kita potong secara heterolitik, berarti ada kemungkinan elektron ini akan keluar dari Br sehingga menghasilkan ion molekul bermuatan positif. Nah, seperti ini. Ketika dia terbentuk ion molekul bermuatan positif, maka gugus mana yang terlepas? Apakah CH3, CH3CH2, atau gugus Br-nya? Tergantung dari bentuk spektrumnya tadi. Kita lihat ya, bentuk spektrumnya seperti apa. Nah, kalau dia pemecahannya adalah pemecahan heterolitik, berarti kalau homolitik kan dari C dengan C. Kalau C dengan Br berarti dia beda ikatannya, beda atom. Ini disebut sebagai pemecahan heterolitik. Hasilnya adalah ion fragmen CH3, CH2, CH2+ dengan molekular Br yang terpisah tadi. Nah, misalnya dia menghasilkan bobot molekul di 43 M per Z-nya. Kemudian berapa yang terlepas di sini? Ion Dr. Nah, kalau kita lihat dari bentuk spektrum masanya 43 tadi, itu adalah bentuk dari pemecahan molekul CH3, CH2Br tadi. Nah, sedangkan Br sendiri kan dia memiliki isotop yang mirip ya, 50% Br 37 dan 35 kalau tidak salah. 100. Nah, kemudian kalau senyawa alkohol beda lagi modelnya dia. Dia bisa melepaskan gugus OH, ya, bisa juga nanti gugus air di situ yang terlepas. Alkohol sendiri biasanya kalau ya pasti memiliki base peak di 43 ya. Nah, bagaimana kalau untuk senyawa ether misalnya? Ya, jadi itu contoh-contoh pemecahan yang heterolitik. Nah, sekarang kalau yang homolitik bagaimana? Ya, eh, ini yang disebut sebagai pemecahan alfa. Jadi dia biasanya terjadi pada atom C yang berdekatan dengan unsur lain. Ya, seperti misalnya seperti di sini bromopropana itu akan dia putusnya bukan di bromnya lagi, tapi dia akan terputus di CH2Br-nya.
pertama kan dia bisa terlepas dalam bentuk ion Br tadi ya, Br yang, tapi bisa juga dia terputusnya di sini, ya. Ya, Br sendiri karena dia memiliki isotop 2 yaitu 79 dan 81, maka dia akan menghasilkan 2 puncak yang sejajar. Ya. Jadi ion molekul yang terdeteksi di dalam alat spektrum MS itu adalah yang bermuatan positif. Ya. Kalau yang X ini dia tidak akan terdeteksi. Ya, berkurangnya sebanyak yang saya lepas tadi. Nah, sekarang coba kita ambil contoh di sini ada soal ya, di mana dengan melihat pola fragmentasi yang ada, dia menghasilkan spektrum massa di 43, 57, 101 dan 116 misalnya ya. Dari spektrum massa yang ada ini ya, base-nya
Kira-kira bisa nggak Anda memprediksi apakah senyawanya itu adalah propil klorid, isopropil bromida, atau S-butil isopropil ether? Ya, dari 116 ke 101 ini kan berkurang 15, ya. Mana kita lihat dari spektrumnya, apakah CH3 CH2Cl, ya. Kalau kita lihat dari sini strukturnya, kita bisa lihat mungkin nggak sama dengan nih. Ini adalah 78, ya. Deswiknya ada nggak di sini 78? Tidak ada, berarti dia bukan dari karena isotopnya kan tadi 116, ya. Atau kalaupun ada fragmennya ada di 80. Di sini juga tidak ada. Jadi ini kita coret, berarti spektrum ini bukan milik daripada eh, kloropropana ini, ya. Nah, bagaimana dengan kloro kalau kita terjadi pemotongan homolitik, dia akan menghasilkan CH3 CH2. Tadi ada di, ya, CH3 CH2 ini kan 29, ya. Nah, dia menghasilkan bobot 49. Ini tidak ada, ya. Berarti bukan senyawa ini, ya. Tidak ada sama sekali ion-ion molekul yang menggambarkan puncak ini. Jadi kita tidak bisa terima untuk yang ini. Kemudian yang berikutnya, ya, bromopropana, ya. Ini kalau kita potong ini 121 jadi 43 dengan alpha cleavage, tapi di sini bisa juga menghasilkan 123. Jadi dia tidak mungkin di 116 ini, ya. Walaupun dia mengalami pemotongan heterolitik ataupun homolitik, tidak sama dengan bentuk spektrum masanya, ya. Jadi kita lewat saja. Kemudian bagaimana dengan butil isopropil ether? Ini adalah kemungkinan ketiga. Kita lihat struktur molekulnya. Nah, ini strukturnya butil isopropil. Ini isopropil, ini butil. Bobot molekulnya 116. Ya, udah kelihatan ini cocok dengan spektrumnya, ya. Lalu dia mengalami heterolitik. Pemotongannya di mana? Misalnya dia motong di gugus metil di sini, atau bisa juga di sini. Nah, kalau dia mengalami pemotongan di sini, dia akan menghasilkan ion fragmen di 57. Ada ini, ya, 57. Kalau dia terpotong di sini, dia akan menghasilkan fragmen di 43. Ini juga ada. Nah, kemudian bagaimana dengan yang homolitik, ya, misalnya? Nah, ini pola fragmentasinya. Dia akan terpotong di daerah gugus etil atau di gugus profilnya. Nah, kalau dia terpotong di sini, maka dia akan menghasilkan ion fragmen seperti ini, ya, tadi dengan nilai M per Z-nya adalah 20,
Ya. Nah, dari pemotongan-pemotongan tadi, alpha cleavage, ya, homolytic, dan kita bisa lihat ion fragmen yang terbentuk ada 116 tuh ion molekulnya. Kemudian dia menghasilkan 57 atau terjadi pemotongan gugus ini ya, poliprofil. Kalau di sini dipotong, dia akan menghasilkan 87 tadi. Seratus satu ya. Ya, kalau kita lihat dari pemotongan-pemotongan yang terbentuk tadi, yang paling tepat itu adalah struktur yang ini ya, yaitu butyl isopropyl ether. Nah, ini contoh sederhana kalau kita melakukan pengkajian pola fragmentasi berdasarkan struktur molekul yang sudah kita ketahui. Lalu kita bandingkan dengan bentuk spektrumnya tadi dengan angka-angka yang muncul, sehingga kita bisa memprediksi pemotongan itu terjadinya di mana saja. Nah, itulah cara kita mempelajari pola fragmentasi berdasarkan bentuk spektrum massa yang diketahui. Ya, jadi pastikan Anda sudah mengetahui dulu strukturnya untuk memudahkan memprediksi bagian mana yang mengalami pemotongan. Ya, jadi seperti itu. Ya, tinggal kita nanti hitung-hitung aja kalau dia menghasilkan bobot molekul di sini, maka yang mana yang akan terpotong, berapa banyak yang hilang satuannya, itu kan bisa Anda hitung sendiri ya. Nah, tapi kalau semakin kompleks nyawanya memang semakin rumit nanti ininya pola fragmentasinya. Untuk itu maka tadi saya katakan ada shortcut, cara mudah untuk kita memprediksi senyawa itu dengan menggunakan library, dengan membandingkannya dengan library yang ada di dalam alat tersebut atau dengan database yang ada di dalam alat tersebut. Sehingga kita bisa memastikan spektrum yang kita peroleh itu adalah milik senyawa apa gitu. Ya. Begitu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana? Tadi yang menanyakan siapa ya? Sudah cukup jelas? Pak, insya Allah, Pak. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Nah, nanti supaya lebih jelas, saya minta untuk kelompok berapa ini, kelompok 5 yang membahas tentang GCMS, silakan cari jurnal atau artikel yang di dalamnya membahas tentang pola fragmentasi. Sehingga kita nanti bisa menjelaskan ya contoh daripada aplikasi dari GCMS ini untuk menentukan struktur senyawa seperti apa. Ya. Kalau sampai ke sana mungkin lebih komprehensif lah penjelasannya ya. Tapi kalau untuk analisis kualitatif biasanya kuantitatif biasanya hanya dilihat dari satu puncak saja. Ya, puncak A misalnya dia memiliki senyawa apa, nanti kita bandingkan dengan database-nya. Berapa similarity-nya, kemiripannya dengan pembandingnya berapa misalnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi GCMS ini adalah salah satu alat instrumen yang bisa memprediksi struktur senyawa dan nama senyawa, tapi berdasarkan pola fragmentasi dan dibandingkan dengan standar pembanding yang ada di dalam library. Ya. Nah, itulah keunggulan daripada GCMS. Jadi kita tidak perlu membandingkan dengan standar yang harus kita injeksikan. Gitu. Kalau di HPLC kan kita harus bandingkan dengan standarnya. Kalau di GCMS kita tidak perlu injeksi standar. Kita cukup menginjek sampel, nanti bandingkannya dengan library yang ada di dalam alat tersebut. Jadi standarnya sudah ada di dalam alatnya.
Ya, tinggal kita bandingkan pola fragmentasi. Kecuali kalau tidak ada standarnya, ya itu yang kita harus prediksi secara manual, ya. Dan itu yang agak sulit, ya, untuk yang molekul-molekul yang strukturnya agak rumit, ya. Kalau strukturnya sederhana mungkin masih kita bisa prediksi seperti tadi, contohnya misalnya senyawa keton gitu ya. Ini kalau dari spektrumnya sederhana bisa kita prediksi. Tapi kalau struktur senyawanya kompleks, bobot molekulnya ribuan, nah itu kalau kita telusuri secara manual mungkin agak merepotkan. Bisa tapi agak merepotkan ya. Dan harus lebih teliti dalam pemotongan-pemotongan yang terjadinya seperti apa gitu. Oke, demikian ya untuk materi GCMS ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan presentasi ya untuk mempelajari aplikasi daripada GCMS ini ya. Baik, sebelum kita akhiri ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, saya ingin bertanya terkait perkuliahan, Pak. Ya. Jadi untuk Senin depan itu sudah mulai aktif perkuliahan kembali atau masih libur ya, Pak, jadinya? Kita tunggu pengumuman dari itu ya, Prodi. Apakah Anda sudah dapat pengumuman atau belum? Setahu saya libur Lebaran itu kan dari mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, tanggal 17-nya itu apakah sudah masuk kembali atau belum? Itu menunggu kabar lebih lanjut ya. Kalau sudah berarti kita presentasi kelompok 4. Yang LCMS duluan. Karena LCMS kan sudah materinya kan sudah diberikan sebelumnya. Begitu ya. Tapi kalau 17 libur ya berarti kita cari waktu yang di penggantinya yang mungkin di 24 dan 31 nanti ya. Kita lihat Baik, situasi Pak. aja. Nah, apakah libur atau tidak tergantung pengumuman nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita akhiri. Jangan lupa untuk materi ini seperti biasa Anda buat resumenya dikumpulkan di kolom tugas di AIS ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir dan batin Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya setelah Lebaran. Selamat berlibur.